Halo sahabat sekalian, kembali lagi ke Bintang Tamu Channel bersama saya, Saul. Dan saya Harman Wang dari Financial Industry. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Sangat istimewa. Bang Mimu Alta Sebuah SHMH. Makasih udah datang ke sini ya, Bang. Sama Bu Weni Triairi Sandi SH. Zaman sekarang lawyer sama lawyer ini ganteng dan cantik ya, Bang. Oh iya dong, penampilan itu nomor satu kalau sekarang ini. Saya kaget shock ini ganteng dan cantik. Belum nikah juga. Oh iya. Poinnya ada di situ ya. Poinnya sahabat sekalian belum menikah. Yang penting harus mapan dulu. Pasti. Itu benar-benar. Tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Kamu gimana ini? Gimana? Ini secara garis besar nih, saya sebagai orang awam nih, yang saya pahami kan di dunia hukum itu kan ada namanya kasus pidana, ada namanya kasus perdata nih Bang. Oke. Nah ini kita membedainnya dan cara menanganinya itu seperti apa itu Bang? Oke. Secara awam dulu ya, Ya. kita mau jelasin ya bedanya. Jadi hukum itu memang secara umum itu ada dua memang. Ada pidana, ada perdata. Orang kebanyakan taunya seperti itu. Ya. Yang membedakannya itu apa? Seperti ini. Kalau pidana itu hukum yang mengatur antara seseorang dengan negara. Jadi misalnya nih negara ngomong kamu nggak boleh mencuri, kamu nggak boleh membunuh. Nah itu masuknya ke pidana. Itu sudah diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Salah satunya ya seperti itu. Jadi sudah ada ininya sanksi dalam negara ya. 10 tahun, 12 tahun gitu. Jadi kalau perdata itu hukum yang mengatur antara seseorang dengan orang lain. Oh. Piutang, perjanjian. Itu seperti apa? Jadi negara nanti melalui wakilnya hakim akan memutuskan sebenarnya orang ini harus mengganti hutangnya kepada si orang ini apa enggak, dibuktikan nanti di pengadilan. Jadi kurang lebih seperti itu. Negara dengan individu dengan individu. Bedanya ada di situ secara umum seperti itu. Boleh enggak nih saya sebagai orang awam nih menyimpulkan nih, rata-rata kalau perdata itu kasusnya adalah masalah uang nih. Apa mungkin ada yang lain nih? Atau masalah uang ini bisa jadi ke pidana enggak? Nah, Ya. pertanyaannya bagus itu. Jadi kalau perdata secara umum lagi, secara awam lagi ya saya jelaskan supaya kita semua paham. Itu memang masuknya kalau diperkarakan jatuhnya itu ke perbuatan melawan hukum atau uang prestasi. Oh. Nah itu kok rata-rata ada orang ngomong uang prestasi, PMH, perbuatan melawan hukum, apa itu? Secara umum kalau gugatan di dalam pengadilan itu, kalau uang prestasi itu mengenai cedera janji. Misal nih si A dengan si B itu mau bikin bisnis nih ceritanya. Ya udah saya setor dana ya sekian 100 juta misalnya. Ternyata setelah disetor si B ini tidak melakukan kewajibannya, misalnya untuk ya udah nanti 100 jutanya saya kelola atau dimakan sendiri sama dia misalnya gitu. Akhirnya nggak jalan bisnisnya. Berarti kan ada cedera janji di situ. Kan kamu sudah saya kasih 100 juta. Kok kamu nggak gunakan uang itu dengan baik? Nah gitu loh. Nah kalau perbuatan melawan hukum itu bedanya seperti ini. Oke, setelah dia memberikan uang 100 juta, si A tadi ngasih kepada si B, ternyata setelah berjalannya waktu, itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh si B, akhirnya si A ini merasa rugi. Lah, harusnya aku tuh sebenarnya kan sudah bisa dapat cuan, sudah dapat untung dari situ. Gara-gara kamu udah nahan duit itu sampai 10 tahun, aku tuh gak dapat apa-apa, aku jadi miskin. Ya kan? Nah, secara sederhana seperti itu. Itu perdata. Itu perdatanya. Bisa nggak dipidanakan? Bisa. Saya katakan bisa. Memang ada sedikit kontroversial soal itu ya. Kalau perdata ya perdata sendiri, kalau pidana ya pidana sendiri. Itu bisa. Jadi secara praktikal itu dilihat unsur pidananya. Kalau pidana ini kan kita berbicara mengenai unsur ya. Unsurnya ya. Jadi penyidik masuk, dia lihat nih, oh ini tuh masuknya unsurnya ini tuh masuk ke unsur penipuan apa enggak sih? Jadi dia tanya, ini tuh pada saat BAP
dia ada mengiming-imingi nggak? Gitu. Digali lebih dalam. Digali lebih dalam lagi. Oh ternyata ada unsurnya terpenuhi, ya kan? Didatangkan ahli. Oh iya ternyata ada. Akhirnya masuk P21 kan? Gitu. Jadi secara awam mungkin dapat kita pahami seperti itu. Sekarang ini lagi marak dan orang lagi banyak membahas sih sahabat sekalian tentang pasal TPPU. Bisa dijelaskan nggak TPPU ini apa? Saya kalau kita Ini lagi benar-benar ini nih kontroversial ini. Orang paling takut kalau kena masalah pasal TPPU. Iya, udah beberapa sih ada nangani juga ya. Secara umum itu tuh harus dibuktikan dulu nih perbuatan pidananya itu ada yang terbukti dulu baru bisa naik ke pencucian uang, karena pencucian uang itu luas banget gitu loh. Tapi ini aneh ya, berarti kalau udah kena TPPU konon dengernya berat. Dia lebih ke belasan sampai puluhan tahun hukumannya. Kalau dia cuma masuk ke penggelapan kan dia sekitar 5 tahun. Nah, biasanya kasus apa ini pakai TPPU? Banyak kan investasi. Oh ini tragedi-tragedi ini yang sering marak terjadi itu ya, laporan mengenai Apalagi investasi. sejak COVID itu banyak banget kan yang perusahaan-perusahaan termasuk investasi itu yang pilot. Udah nggak bisa lagi nih, tapi dilihat lagi nggak bisa beroperasi lagi itu karena apa? Beneran memang karena COVID atau memang mereka memanfaatkan situasi COVID itu untuk dipilotkan atau mempilotkan diri. Boleh di-sharing Bang? Nah, satu case ini gimana Bang? Mungkin ada salah satu case yang berarti intinya apa, perusahaan investasi ini bisa di-TPPU? bisa. Nanti penyidik yang akan melihat setelah adanya putusan pengadilan. Juga bisa memakai jasa kurator. Bisa. Sama sekalian beliau ini juga kurator ya. Jadi kita bisa benar-benar orang mengupas tuntas tentang ini. Boleh ya, siapa tahu dengan podcastnya kita banyak masyarakat di luar sana yang terbantu, banyak tips dari kita juga supaya investasi ya Bu Wen ya. Investasi. Oh ternyata kita harus ngapain kalau udah pilot? Kita bisa bahas. Jadi dari awal modusnya seperti apa? Banyak banget modusnya. Modus salah satunya ya, misalnya kayak fixed income mungkin ya. ya, misalnya gini, kamu ini masukin uang ke perusahaan investasi saya ya, masukin 1 miliar, nanti saya bikin kayak program deposito, ya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, penting saya gitu. Jadi kalau semakin lama itu bunganya saya bikin gede dan nggak tanggung bunganya itu pasti dibikin lebih tinggi dari bunga deposito di bank. Siapa yang nggak tertarik coba? Betul. Ya, lipat. Wah, lebih malah. Sekarang berapa sih investasi deposito di bank? 4%, ya. Itu bisa 10 sampai 12%. Wow, 3 kali lipat ya. 3 kali lipat. Ada. Kantornya ada. Ada. Buildingnya oke. Buildingnya oke. Jadi orang pasti percaya. Orang masih percaya. Untuk menawari sebuah produk seperti itu kan pasti ada background. Yes. Nah, mereka itu biasanya omongannya gimana? Pasti mereka tidak akan mencari marketing yang abal-abal gitu kan. Pasti mereka cari marketing yang profesional, yang sudah prakteknya, sudah punya database yang banyak ya. Ya jaringan lah ya. Ya sudah pasti. Dan para marketingnya itu pasti ditawari dengan bonus yang tinggi. Itu ada kejadian seperti itu dan banyak dari masyarakat. Tapi mereka ini berarti tidak punya legalitas, OJK. Ya, kalau beberapa kasus yang kita tangani itu setelah ditelisik dari Sama sekali. Atau sudah ada tapi sudah dicabut, tapi ngakunya masih ya. Nah mereka mempelai sudah ada dan pernah ada tapi sudah dicabut, itu izin. Dari OJK, ada dari properti, ada Tetap bisa menguatkan tapi dicabut. iya, soalnya gini, sekarang kalau misalnya para korban itu mau nggak sih ngecek paling 1, 2, 3 orang doang. Kalau dia punya nasabah 100, Banyak, 200, 1000, 10.000 orang tuh, saya yakin itu tidak semuanya. Puluhan ribu itu ya Bang. Apalagi kalau teman-temannya pada aku udah masukin dana Iya. ini, ya
member get member Iya, iya. jadinya kan. Itu kita harus hati-hati banget soal itu. Tapi jujur, kalau sudah nuntut berarti balik nggak sih? Apa yang dikorbankan pasang badan di sana? Sudah pilot apa belum ya? Ya ini lebih menarik ini. Ya, jujur kita buka-bukaan ini sama-sama di sana. Saya bisa katakan menyenangkan itu tidak balik atau balik tapi tidak sesuai dengan total hutangnya dia. Percuma dong dituntut. Cuma hanya untuk memuaskan nafsu dan menutup apa? Yes. Badan usahanya, mereka pasang badan, entah itu bosnya atau sulpannya. Betul. Itu balik lagi. Kalau dia kasusnya pidana, ya itu pidana sendiri. Kalau dia sudah masuk ke kepailitan, ya kepailitan sendiri. Karena pada saat proses kepailitan, orang yang bertanggung jawab untuk membereskan proses kepailitan itu adalah kurator. Dia yang akan dikejar-kejar. Problemnya di sini adalah sekarang kalau dana itu kembali, yang dikejar-kejar siapa? Kuratornya. Tapi pada waktu proses kepailitan kan sisa dana semua sama mereka sudah di-split semua ya. Berarti ada yang kuratornya nggak pegang apa-apa dong atau sedikit lah. Betul. Problemnya ada di situ. Karena Berarti ini ada cacat undang-undang. saya bukan ngomong itu cacat undang-undang, tapi sesuatu yang perlu kita revisi bersama kembali. Kasarnya begitu ya, bukan cacat tapi paling Tapi kita kalau bisa kita revisi kembali, kita benerin kembali. Karena kan semua undang-undang nggak ada yang 100% sempurna, itu nggak ada memang. namanya maling lebih pintar daripada polisinya. Kita sekarang itu untuk bagaimana memperbaiki yang sekiranya setelah terjadi praktek seperti ini, ya udah kita ngomong ke wakil rakyat nih dibenerin lagi, atau kita kan punya hak untuk masuk ke ini kan, ke Mahkamah Konstitusi kan, Ya. uji materi seperti itu. Berarti kalau seorang Mbak Memo ini menyikapi dari sisi hukum mengurus tuntas kasus investasi bodong ini, Iya. nyikatnya di pidana atau perdatanya? Dua-dua. Tergantung. Kalau kita Ini sendiri, menarik loh sahabat iya sekalian. benar. Kalau misalnya contoh nih ada klien masuk, dulu tuh pernah masuk ke kantor nangis-nangis. Seorang ibu tua yang ngomong ke kita, ini tuh uang untuk pensiun saya. Ini uang untuk berobatnya ibu saya. Sampai nangis-nangis datang ke kantor. Jadi ya mau nggak mau kan kita punya hati nurani, kita terima, kita berikan solusi, kita meetingkan, kita floorkan, kita lihat unsur pidananya masuk atau enggak. Kita lihat lagi, oh ini itu setelah pilot apa yang bisa kita lakukan? Otomatis kita harus mendaftarkan tagihan si ibu tadi kan. Dilihat lagi, setelah pemasukan tagihannya ada namanya batas waktu pengajuan tagihan. Nah, rata-rata masyarakat awam itu nggak ngerti soal itu. Oh ada batas Ada akhir. batas akhir mengajukan tagihan. Mungkin tulisannya bikin kecil jadi mulai. Itu biasanya dibikin pengumuman di koran kan, gitu kan. Ada batasnya. Entah itu nggak dibaca atau ya memang sama sekali nggak ngerti kalau ada batas pengajuan tagihan. Terus gimana Pak Memo? Apa yang harus kami lakukan? Nggak mau kita ya kita coba dengan gugatan misalnya, gugatan untuk memasukkan tagihan si ibu ini diterima oleh hakim pengawas atau hakim pemutus kasus itu. Banyak yang bisa kita lakukan. Berarti triknya tetap banyak untuk mencegah. Namanya pengacara ya. Tanya lagi Bang lebih dalam nih Bang. Pada saat kasus ini masuk nih Bang, terus kemudian mungkin ditelusuri dulu atau bagaimana, ada nggak menemukan pada saat penelusuran itu ada nggak menemukan istilahnya aliran dana nih? Ya. Itu kemana ini rata-rata mereka mengelolanya nih? Ini menarik. Modusnya sih ada macam-macam. Dalam negeri atau luar negeri? Dalam dan luar negeri. Kalau di dalam negeri contohnya ada sebuah holding company ya, dia pasti punya anak perusahaan Iya. dikembangkan atau didistribusikan ke situ semua untuk seolah-olah ternyata dana tersebut itu legal gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Akhirnya jatuhnya kemana? Itu kan pencucian uang jadi Tapi berarti semua perusahaan-perusahaan yang tersetor ini terkait. Ya kan polisi punya hak, penyidik punya hak untuk memanggil satu-satu siapa direksinya, si A, si B, si C dipanggil, dicek aliran ngomongnya. Berarti ada indikasi
penggunaan dananya ini atau penyaluran dananya ini nggak sesuai dengan presentasi di awal ya. Betul. Jadi dia menyampaikan ke customer sama cara menggunakannya berbeda nih ya Bang. Betul. Ya kan namanya bisnis kan seperti itu. Orang pasti nggak mau tahu bisnis itu dikemanain. Yang jelas Ya, ya. uangnya kembali beserta dengan bunganya. Ini namanya penipuan yang elok. Kalau ini Bang, kan lagi apa ya 1 tahun 2 tahun terakhir ini kan saya sering lihat beritanya itu. Mungkin pernah ada kasus ponzi gitu Bang. Ya, skema ponzi. Iya, itu gimana Bang ya? Nah, itu banyak kan itu kejadian yang FM ya. Iya. Banyak banget kejadian. Yang menjadi korban itu yang terakhir gabung. Yang pertama masih oke ya. Masih oke. Paling nggak boleh modal lah. Tapi hampir sama. Semua rata-rata itu menggunakan produk-produk investasi yang pilot itu hampir semua itu mostly caranya seperti ponzi. Jadi yang di awal sukses lolos. gitu kan, lolos. Yang terjadi kasihnya itu yang terakhir gabung ini. Berarti mau ngomong kasarannya antara kita join MLM dengan investasi bodong ini harus benar-benar tahu ya. Harus benar-benar tahu. Nggak menuju semua juga ada izinnya Bang. dulu, benar. Lihat izinnya dulu. Yang kedua, MLM juga ada asetnya. Lihat asetnya. Asetnya itu bisa gini. Kita bicara bank aja deh. Bank itu kan juga punya aset kan. Apalagi perusahaan investasi gitu. Sewaktu-waktu misalnya terjadi gagal bayar, dia kan masih punya modal untuk mengembalikan dengan melelang atau menjual aset yang ada milik perusahaan. Aset backupnya itu ya. Yes, itu. Kadang-kadang yang menjadi problem di tengah jalan, orang nggak ngecek itu semua. Asal percaya aja, apalagi kalau marketing udah turun ya, Iya. ya kan. Marketingnya pakai rok pendek. Serem. Seorang banget ya. Ayolah bisa ada cuma segini aja, segini lo nanti dapatnya. Ayolah Bang. Nah, Oh kecil. ujung-ujungnya yang dipanggil siapa? Acara. Jadi buat teman-teman nih ada tips sedikit nih, kalau cari investasi minimal keabsahan perusahaan, aturan perusahaan ya. Tuh. Nah, Aset perusahaan. Cover atau tidak. Ya. Dan satu lagi sih, kalau bisa konsultasikan dulu kepada lawyer Anda. Oke. Dan cara pengelolaannya ini terbuka ya Bang ya. Kalau cara pengelolaannya terbuka, bisa Ya. dipahami, bisa dinalar, it's okay teman-teman. Tapi kalau lawyer itu pasti tanya dulu, apa enggak? Kita pasti akan lihat ininya dulu, atau pendiriannya dulu, lihat dananya ini kemana. Rata-rata pebisnis itu kan males ya. Ya. Aduh ribet banget, jangan sampai. Ujung-ujungnya kan yang diselamatin itu sebenarnya dirinya sendiri. betul. Berarti betul. masyarakat sekarang ini ya sahabat sekalian mungkin disamakan kayak seperti di negara-negara luar ya. Setiap manusia itu harus punya lawyer harus. Yes. Maksudnya itu Legal lah ya. legal benar legal. Yes. Tapi stereotip orang punya lawyer itu takut bayar biasanya Bang. Mahal. Tapi sebetulnya gimana? Nggak begitu kan? Dari Bang Memo sendiri untuk memberikan edukasi itu kan tidak perlu biaya juga kan? Jadi gini ya, kalau saya mau sampaikan, tidak semua lawyer itu harus dibayar juga. Ada banyak di luar sana yang LBH, ada banyak di luar sana yang ya kobono-kobono. Kembali kepada kualitas pendidikan. Semua jelas. Pengalamannya, jadi lawyer itu sebenarnya uangnya. Jadi dia menguasai atau tidak itu suatu bidang itu kelihatan dari cara penyampaiannya. Kalau misalnya cara penyampaiannya, pengalamannya sudah bagus, dia pasti akan minta fee pasti. Orang kerja bayar, toilet aja bayar Bang. Ya, tapi ada juga yang kayak di kantor kita misalnya, ada beberapa 1, 2, 3 case itu kita terima, walaupun sama sekali kita nggak dibayar misalnya, kita tetap terima. Dari kemanusiaan. Iya, kita lihat. Ya contoh kayak misalnya ibu-ibu tadi, anak tadi yang benar-benar kita dan wajib itu kita oleh TNT juga wajib untuk menerima. Berarti seharusnya setiap orang warga negara yang sudah berwajib Punya hak. punya lawyer lah paling nggak. Disarankan. Bukan punya lawyer, maksudnya Legal, punya legal. jangan takut untuk berkonsultasi Jangan takut dengan untuk tentang hukum. berkonsultasi. Betul.
kadang-kadang mungkin orang takut di awal jadi Iya. gitu kan. Padahal lawyer disuruh itu Banyak. banyak sekali. Bang, ini tanyanya agak melenceng lagi nih Bang. Siap. Kan tadi kita cerita mengenai investasi Bang. Ya. Nah sekarang kan di masyarakat ini kan dunia properti ini juga rame Bang ya. Ada tanah itu suratnya mungkin jenisnya ada tanah surat Tanah hijau, hijau, tanah SHM, SHGB, agendem dan macam-macam nih Bang. Nah itu menurut Abang nih, yang aman itu mestinya masyarakat itu pilih yang bagaimana nih Bang? Banyak sih yang harus dilihat dari sini ya. Satu memang dari sertifikat, jenis Ya. sertifikatnya apa dulu, yang paling aman udah pasti yang SHM ya. Harus dicek dulu ke BPN ya Bang ya? Agendem dan lain-lain itu bisa dicek, tapi yang harus dicek itu apakah nantinya kemungkinan bermasalahnya ini itu bagaimana, gitu loh, ya kan? Jadi harus dilihat peruntukannya, itu harus Oh dilihat. gitu ya Bang, Ya, beda-beda ya peruntukan ini ya? betul. Zonasinya, Zonasinya. tapi yang benar-benar pure itu sudah bisa dikatakan hampir safety ya, aman itu adalah ya SHM, SHGB itu masih begini. Kenapa kok bisa ada terakhir sertifikat kan? Iya. Itu yang bermasalah dari BPN-nya atau oknum yang menggandakannya? Pasti oknum, Oknumnya ya. sudah pasti oknum. Tapi banyak oknum menyalahkan BPN-nya. Kita nggak bisa ngomong ya seperti apa, tapi yang jelas pasti dalam keadaan seperti itu pasti oknum. Karena gini loh, Itu terkait dengan notaris juga ya. ya kalau pengikatannya pasti ada terkait dengan notarisnya kan. Cuman gini yang mau saya sampaikan bahwa hukum kita di Indonesia itu sama sekali nggak ada yang salah. Hukum itu ada untuk mengatur warga negara, ya kan. Nah, Untuk bikin muncul solusinya itu ya. gimana? Permasalahan itu muncul dari oknumnya. Misalnya Oke. undang-undang sudah, undang-undang pertanahan, ini undang-undang korporasi sudah dibikin, gitu kan. Tetapi kan seperti yang saya bilang di awal tadi, undang-undang itu tidak ada 100% sempurna. Pasti ada oknum-oknum di balik itu yang ini ternyata ada celahnya nih. Ya udah saya masuk di situ. Ya. Masyarakat kita ini seperti Ini. itu. Ini kemarin nih saya ngobrol sama temen nih. Dia itu orang tuanya beli villa di Batu nih. Kasusnya itu sudah tahun 90 lebih. Ya kan? Ternyata seperti yang mungkin Abang tadi jelasin, peruntukan dan yang lain-lainnya itu berbeda. Nah, terus kemudian dia cerita sama saya nih, ada hak atas tanah, dia masuk lewat hak atas bangunan. Ya. Karena kan suratnya belum keluar nih, masih ada dari pihak Jadi developer. tumpang tindih. Iya, gitu ya. entah sama developer, sekarang suratnya sudah diserah terimakan ke siapa, sudah dilelang atau bagaimana. Sedangkan dia kan membangun nih di atas tanah itu, berarti kan bangunan milik dia nih. Nah ini, iya milik, nggak tahu milik siapa sudahan kan begitu. Nah itu gimana Bang? Menyikapinya gimana itu? Menyelesaikannya, maksudnya Harusnya dari jalan awal, tengahnya yang saya bilang tadi, kalau memang nggak paham dengan sekali melakukan kegiatan bisnis tanpa konsultasi dengan lawyer dulu. Tapi kalau menyikapi kalau sudah kejadian seperti ini, Nah, mau nggak mau kan kita coba telisik. Dia kan awalnya membangun di atas tanah itu, pasti nggak mungkin dong dia nggak tanya ini Sudah tanah beli. punya siapa. sudah beli resmi, Sudah beli, sudah Sah. resmi. pakai Ternyata masih ada yang mengatur. ternyata oleh pihak developer dijual ke pihak lain lagi. Ya, paham. Suratnya nggak diserahin ke Nggak dia. diserahkan Jadi kepada cuman dia. apa Dan ya? di sana juga nuntut Iya. haknya kan. Gitu. Nah, itu. Makanya saya bilang tadi itu harus konsultasi dulu. Artinya apa? Jangan sekali-sekali membangun kalau itunya belum lengkap gitu loh. Oke. Surat-suratnya belum lengkap. Kan intinya kuncinya ada di situ. sebenarnya. iya. Orang berani bangun itu soalnya kan kalau semuanya sudah jelas, sudah sertifikatnya clear. belum ke kita. Ya, kan? Belum, cuman Nah, SPJB ya, istilahnya seperti itu ya. salahnya. Iya, kalau iya. kalau kalian ternyata masih salah. Ya, menuntut kan sungkan. Ya. Banyak Cuma karena sungkannya. trust ya. Terus sih. Sahabat sekalian, sebetulnya terakhir-terakhir karena mungkin perekonomian lagi kurang bagus, tempat COVID. Jadi kita kalau mau istilahnya melakukan tindakan bisnis ini, konsultasilah dengan orang yang pakar hukum.
yang paham. Ya, yang paham sama karena hukum, banyak sekali. track recordnya bagus, Ya. ya kan, apa namanya, dia expert atau enggak di bidangnya. Karena gini, hukum itu sangat luas. Jadi karena itu sangat luas tadi, itu disarankan para lawyer itu punya spesialisasi masing-masing. Ada yang khusus untuk pemilihan, ada yang khusus untuk pidana, narkoba. Nah itu disarankan. Kalau kamu itu sendiri, Kalau saya dan kita di kantor memang menerima semuanya, karena di kantor kita punya banyak asosiat ya. Tapi kalau saya sendiri ditanya spesialisasinya apa, saya PLIA, kita mau nanya ke Mbak Cantik ini sudah cantik. Kok milih jadi lawyer sih? Kenapa? Passionnya apa? Iya. Termotivasi ya. Ini jodoh pertemanan ya. Iya. Partner in crime. Terus dulu ya. Ingin mengulik sedikit-sedikit kenapa Mbak Weni ini secantik ini. Biasanya kalau cantik itu kan jurusannya ke fashion atau ke Kecantikan. kecantikan. Pokoknya dipilih yang serem gini. Tanya fight mungkin ya. Fight adalah nama tengahnya dia. Oh gitu. Dan fight Arisandi. boleh. Oh, ngopi-ngopi juga. Berarti suka yang tantangan-tantangan ini. Iya suka. Ceritanya gimana? Ya jadi gini. Dulu itu kenapa kok tertarik di dunia hukum? Karena memang selama ini kan ada family saudara-saudara yang ada yang bermasalah dengan hukum. Seperti itu. Kok kita ngerasa karena sebagai orang awam ya kan, kok ini gini ya prosesnya kok seperti ini gitu loh. Dan itu nggak sekali dua kali gitu kan, kita ada ngerasa kok nggak fair di sini seperti itu. Dari situ ada rasa, kan aku ini orangnya gimana ya? Gak terimuan. Iya, terus kepingin mencoba gitu loh, mencoba sesuatu yang rasa di situ tuh ada penuh tantangan ya gitu. Jadi ya akhirnya terjun sekolah di bidang hukum. Dari situ seperti ini alurnya. Akhirnya mendapat passionku di sini deh gitu. Tapi membagi waktu antara keluarga, anak dan suami. Karena tak lihat terakhir Mbak Weni sibuk. Enjoy aja sih. Yang penting aku gini sih. Weekday itu untuk kerja. Kalau weekend itu pasti aku untuk anak, Keluarga. untuk keluarga. Jadi setiap hari Sabtu atau Minggu itu pasti untuk mereka. Ada passion nggak seperti ini? Oh iya. Kalau sekolah lagi mungkin. Kalau sekolah lagi ya pasti. Cuma kalau sekarang sih karena kan aku ini orangnya suka mencoba kan. Dari sebelum di lawyer juga sering bisnis kan. Dulunya di properti. Terus Oh, di paham hasil betul bumi. ini berarti properti ini. Enggak sih, dulu kan untuk pengadaan aja. Pengadaan. Jadi lawyer udah berapa tahun? Aku dari 2014 sih sebetulnya. Wah, hampir 10 tahun ini. Cuman memang baru ketemu partner yang cocok banget ya kan. Jadi orangnya agak gini, jadi agak bukan bad mood ya. Jadi kalau ketemu partner yang Sefrekuensi. sefrekuensi dan dia itu kan kenceng banget gitu kan, bukan yang orang yang masih santai aja deh gini kan. Kalau dia ini beda gitu loh. Jadi kayak sama-sama suka adrenalin gitu loh, suka tantangan yang kasus yang penuh dengan tantangan gitu. Bener-bener all out ini ya. Iya, kalau yang saat ini ya. Kita tuh sering kayak, kan kadang kasus yang banyak banget itu kan, Bilang-bilang. nah kadang-kadang kita harus lihat yang prioritas dulu yang mana nih gitu kan. Nah biasanya yang udah urgent banget itu kan bikin stres kan, Iya. bikin bad mood kadang-kadang. Iya nih, teman sefrekuensi ini yang gimana nih main gini. Dia tahu gitu loh sifat saya. Terima aja, dengerin aja dulu, ngomelin aja dulu. Udah gitu tenang, baru dia Baru masuk. masuk. Pinter banget emang dia. Jadi kalau Plemo itu kan orangnya kondisi dia tegang, kondisi dia banyak tekanan, kita masuk nggak akan pernah bisa masuk. Tapi tunggu dia selesai dulu nih. Oh gini. Oke, tunggu dia udah reda 10 menit nih baru. Pak, begini. 10 menit doang. 10 menit. Habis itu mencair. Kalau dia semakin dia tegang, kita tegang keras. Udah api, kebakar semua. Udah nggak Ini bisa. bener soulmate ya, kemana-mana. Jadi dia api apa lagi? Tiba-tiba tuh kayak, "Ini kita harus ke kafe ini deh. Kita harus ke kafe ini. Tanggung jawab nggak mau tahu itu adalah
perusahaanmu, bagaimana caramu menyelesaikan kasus itu. Kalau ada kendala, konsul ke saya, karena saya nggak mungkin semuanya harus memegang itu kan. That's why saya butuh PIC, asosiat. Dan terus membaca Yes. di kantor itu. Once kamu memilih untuk menjadi seorang advokat, lawyer, kamu sama seperti dokter. One stop learning. Jadi kamu benar-benar you have to learn every day. Harus baca. Karena hukum itu Berkembang terus ya. berkembang terus. Seperti kan, teknologi programnya, ya. yes. Jadi kamu jangan sampai kalah dengan lawyer yang di mana, yang Jakarta, yang di Surabaya, jangan sampai kalah. Kamu harus tetap up to date. Oh, ada ketentuan hukum baru nih Pak, gini-gini. Share, meetingkan, silakan presentasi. Saling mengisi ya. Saling mengisi. Terakhir nih, Bang, Ya. dari Abang sendiri, dari Mbak Weni sendiri, pesan-pesan untuk sahabat sekalian sebagai seorang lawyer. Oke. Mungkin dari Weni dulu. Pak Memo dulu. Kalau dari saya sih pesannya ya. Iya. Pesannya itu saya berpikir untuk menjadi seorang lawyer itu adalah proses belajar. Saya nggak mengatakan saya pinter, saya nggak mengatakan pendidikan saya tinggi. Kita itu benar-benar harus humble. Karena ada puluhan ribu kebutuhan undang-undang, nggak mungkin itu masuk dalam satu otak manusia. Ya. Tapi yang harus kita pahami adalah satu, penerapan hukum itu sudah benar. Hak-haknya klien itu sudah masuk, sudah benar atau belum. Jadi kamu harus, ibarat padi semakin tua itu ya kamu harus semakin merunduk dan jangan pernah berhenti belajar. Kalau kesan menjadi seorang lawyer banyak sih ya. Yang jelas kamu harus ikuti passion. Modal menjadi seorang pengacara itu menurut saya itu cuma ada. Yang pertama adalah otak, yang kedua adalah mental. Lawyer yang punya mental tapi tidak punya otak percuma. Orang yang punya otak tapi nggak punya mental sama juga tidak ada. Jadi kamu harus belajar untuk kedua hal ini itu bisa sinkron, bisa combine untuk menjadi seorang lawyer yang profesional. Makasih banyak. Terima kasih Pak. Ini yang ditunggu. Kalau dari Bu Weni bagaimana? Kalau saya sih gini ya, karena memang dari pengalaman saya yang memotivasi untuk aku terjun di dunia lawyer itu ya memberi untuk orang-orang itu, orang yang awam hukum. Jadi kita memberikan ini loh, hukum itu seperti ini gitu loh. Jadi memberi edukasi juga sih untuk orang-orang yang awam tentang hukum, orang-orang yang meminta perlindungan hukum, agar mereka itu ya bisa konsultasi dengan pakar hukum, dengan lawyer gitu. Kalau saya seperti itu sih. Berarti lebih dari hati yang baik akan menimbulkan tujuan yang baik hasil yang Baik. Tidak ada tuaian yang tidak didapat dari taburan. Yes. Kalau kamu menuai tanpa menabur berarti kamu menolong. Iya seperti itu. Masuk akal ini. Bukan sebelah ini. Artinya apa? Ya jangan semua itu kok ambil visitor. Ada porsi-porsi yang kamu memang harus membantu orang lain. Yes. Jangan serakah. Kalau Yes. sudah porsinya segini, Iya. dikasih juga tumpah kan. Iya. Makasih ya Mas Memo. Makasih. Terima kasih banyak Bang Memo, Bang Weni. Sahabat sekalian, hari ini kita benar-benar fun, benar-benar mendapat pengetahuan lebih dari seorang Bang Memo. Bang Memo ini mempunyai suatu corporate PT Mas and Partner, MAZN Partner. Nah, apabila Anda terbantu dengan setiap minggu yang kita bagikan, tolong subscribe di bawah ini, nyalakan loncengnya, dan tekan tombol like. Sekian dari kita, Bintang Tamu Channel.